Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 7 mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Setiap hari Jumat kita pasti melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Sholat Jumat atau sholatul Jumu'ati merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakannya adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan sholat yang berdiri sendiri. Tetapi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Dasar hukum sholat Jumat. Yang pertama, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Artinya, hari Jumat adalah tuannya semua hari dan bagi Allah merupakan hari paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang ketiga, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia balik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Yang keempat, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Artinya, siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan perasaan remeh, Allah akan jadikan kebiasaan itu dalam hatinya. Hadis riwayat 5 Imam Hadis. Yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Artinya, aku berniat menyuruh laki-laki untuk sholat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat antara lain: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Memasuki usia balik, 4. Berakal, 5. Laki-laki, 6. Sehat, 7. Menetap. Sedangkan syarat wajib sholat Jumat antara lain: 1. Pemukiman. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid desa atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. 2. Berjamaah dengan 40 orang jamaah. Tidak sah sholat Jumat jika jumlah jamaahnya termasuk imam sholat kurang dari 40 orang. 3. Dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga memasuki waktu sholat asar. Namun yang lebih utama adalah mensegerakan pelaksanaan sholat Jumat dengan tidak mengulur-ngulur waktu. 4. Tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Sholat Jumat di masjid dalam satu daerah sah hukumnya jika tidak didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya di daerah yang sama atau di desa yang sama. Dikecualikan daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan. Dapat pula karena sebab lain seperti antar kampung saling bermusuhan atau berperang, atau jauhnya jarak antar satu kampung dengan kampung lainnya, sehingga penduduk kampung tidak dapat mendengar azan Jumat. 2. Khutbah Jumat.
Syarat-syarat khutbah Jumat antara lain: 1. Suci dari hadas besar dan kecil. 2. Suci dari najis baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. 3. Menutup aurat. 4. Berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara dua khutbah disertai tumak ninah. 6. Berurutan dua khutbah. 7. Berurutan antara dua khutbah dengan sholat Jumat. 8. Menggunakan bahasa Arab. 9. Jamaah yang mendengarkan minimal 40 orang. 10. Waktu pelaksanaan masih dalam lingkup waktu sholat duhur. 11. Mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarnya. Rukun khutbah Jumat. 1. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua khutbah. 2. Membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. 3. Berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. 5. Membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan pada khutbah kedua. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. 1. Mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat. 2. Memakai wewangian sehingga bau badan tidak sedap menjadi hilang. 3. Memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan berwarna putih. 4. Memotong atau memendekkan kuku kedua tangan. 5. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 6. Azan pertama. 7. Sholat sunnah qabliyah. 8. Persiapan azan kedua. 9. Azan kedua. 10. Khutbah Jumat, dilanjutkan sholat Jumat. 11. Berzikir setelah sholat dan dianjurkan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan doa penutup sebagaimana yang dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. Hikmah sholat Jumat. 1. Melatih kedisiplinan. Rasulullah SAW bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ira." Artinya, sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat mengampuni dosa-dosa di antara keduanya selagi menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. 2. Melatih tanggung jawab. Tahukah kamu apa yang terkandung dalam kata fas'au dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9? Secara bahasa memiliki arti bersegeralah kalian semua untuk bersiap-siap dan melaksanakan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat memberikan hikmah bagi kita untuk menjadi orang yang berdisiplin. Jika kita secara terus-menerus datang tepat waktu dalam pelaksanaan sholat, maka akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang disiplin dengan tidak mudah menunda tugas-tugas sekolah. Demikian pembahasan kita tentang sholat Jumat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.